Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tutorial seputar Flutter. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki spesifikasi laptop yang mumpuni untuk menjalankan framework Flutter, kali ini saya akan memberikan alternatif gimana caranya membuat sebuah aplikasi Android ataupun smartphone menggunakan editor yang membantu kita tanpa spesifikasi laptop yang tinggi. Biasanya ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi smartphone menggunakan Flutter, kita akan menggunakan editor yang namanya Android Studio ataupun Visual Studio Code. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan tampilan daripada Android Studio. Ini adalah fitur untuk menampilkan sebuah emulator atau Android Virtual Device yang dimiliki oleh Android Studio. Nah, jika kita menjalankan sebuah emulator menggunakan Android Studio tentu membutuhkan spesifikasi laptop yang lumayan tinggi. Nah, kali ini ada sebuah aplikasi web yang bisa membantu kita untuk mengatasi keterbatasan dari spesifikasi laptop kita. Oke, langsung saja kita buka di browser. Nah, langsung saja kita buka flutlab.io seperti ini. Nah, ini adalah situs resminya. Ini adalah halaman dashboard pertama sekali ketika kita membuka situs flutlab.io. Untuk memulai membuat aplikasi smartphone menggunakan editor ini, langsung kita pilih link atau tombol Get Start. Sini. Nah, kecepatan ini ditentukan oleh kecepatan jaringan internet yang kita miliki. Nah, untuk itu kita membutuhkan jaringan yang memang betul-betul stabil karena ini sifatnya online. Jadi kita tidak perlu menginstal Android Studio ataupun emulator di laptop kita. Baik, ini adalah tampilan pertama sekali ketika Flutlab sudah kita loading atau kita buka. Nah, di sini sebaiknya kita sign in dulu. Untuk mendaftar di Flutlab ini ada cara yang paling cepat adalah menggunakan akun Gmail kita. Nah, kita klik di bagian Continue with Google. Selanjutnya akan ada tampil Create Account. Di sini akan berisi email dan nama kita secara otomatis membaca dari akun Gmail kita. Kemudian kita klik tombol Create Account. Ketika kita klik tombol Create Account, kita akan masuk ke halaman dashboard dari Flutlab atau halaman workspace yang disediakan oleh Flutlab ini. Nah, di sini secara standar atau secara default akan ada sebuah project yang diberikan dengan nama Hello World. Nah, jika kita ingin melihat informasi tentang file-file ini, kita boleh mengklik atau kita play seperti ini. Ketika kita klik Next, kita akan diberikan sebuah panduan atau informasi-informasi penting yang bisa kita pelajari. Oke, sampai seperti ini. Dengan kata lain, ini sebuah tutorial singkat atau informasi singkat tentang Flutlab ini. Oke, jika selesai kita masuk ke halaman yang paling terakhir sekali di panduan ini, di bawah akan aktif tombol Start Coding. Nah, selanjutnya kita klik tombol Start Coding. Nah, karena ini adalah versi gratis, kita hanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan dua project. Nah, project pertama adalah Hello World seperti ini, saya klik. Selanjutnya kita pilih Create Project. Ini tombol Create Project. Nah, kemudian kita akan diberikan beberapa pilihan project. Ada stateless widget, ada stateful, ada material 3 dan lain sebagainya. Sebagai contoh di sini saya akan gunakan stateful untuk klik counter. Saya klik. Kemudian kita diminta untuk memberikan nama pada project kita. Ini saya buat latihan ide online. Kemudian saya create. Nah, ini dia, sudah ada dua project yang diberikan ke kita. Yang saya gunakan sekarang adalah latihan ide online. Nah, ini adalah tampilan dari project latihan ide online yang barusan kita buat. Secara default, programnya seperti ini. Nah, jika kita perhatikan tampilan dari editor ini hampir sama dengan Visual Studio Code ataupun Android Studio. Nah, jika ingin menjalankan project ini, kita klik tombol Build Project ini yang di sudut kiri atas. Akan tetapi sebelum kita klik tombol Build Project, kita pilih dulu emulatornya di sini. Yang pilihan paling atas adalah Web Emulator. Kita pilih. Kemudian kita play dari sini Build Project atau Ctrl B. Kita perhatikan di sini, ini adalah proses menjalankan aplikasi yang sudah ada. Nah, ini adalah tampilan daripada project yang sudah kita run tadi. Jika kita klik tombol plus di sini, angka ini akan bertambah terus. Ini yang disebut dengan tombol counter ya. Nah,
Jika kita perhatikan di bagian Project Explorer ini, tampilannya juga hampir sama dengan Visual Studio Code ataupun Android Studio. Jika saya sorot di folder lib contohnya, di sini ada shortcut atau tombol-tombol. Ini yang pertama create file, kemudian ini create folder, yang ini untuk upload file, kemudian ini mengubah nama file, dan di sini adalah tombol hapus. Jadi kalau dia Visual Studio Code ataupun Android Studio, kita cukup klik kanan di bagian folder ini, hampir sama ya, muncul create file, create folder, upload file, dan lain sebagainya. Nah, file yang aktif ini, kode program yang ada di layar ini adalah main.dart yang sebelah kiri di Object Explorer. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan Flatlab ini untuk membuat sebuah program sederhana, yaitu menampilkan gambar. Jadi kode program yang sudah tersedia pada counter ini kita hapus semua. Saya Ctrl A, kemudian saya hapus. Setelah kita hapus semua, seperti biasa kita mulai dulu dengan perintah. Kita import material.dart. Oke, seperti ini. Kita pilih yang paling bawah ini. Selanjutnya kita enter. Kita gunakan yang stateless widget ya. Saya enter sekali lagi. Saya ketikkan aja STL, kemudian stateless widget. Kita tab. Saya buat namanya my app aja. Kemudian di bawah ini kan secara otomatis ada muncul override, widget, build, dan lain sebagainya. Nah, di sini di placeholder ini saya ganti menjadi material app. Oke, seperti ini. Kemudian dalam kurung ini saya enter sekali supaya nanti kita masukkan program di sini. Untuk sementara masih kita kosongkan. Kemudian di atas ini saya tambahkan sebuah baris program, yaitu void main seperti ini, lambang lambda. Saya buat run app, tab langsung, kemudian saya buat const, kita panggil my app-nya yang di bawah ini, kelas ini kita panggil di atas ini, kemudian jangan lupa untuk buka kurung tutup kurung seperti ini. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Oke, sampai di sini belum ada yang error ya. Selanjutnya di bagian override ini nanti akan kita tuliskan perintah my homepage, tapi sebelumnya kita akan buat dulu baris kelas di sini. Oops, biar cepatnya langsung aja kita buat stateful widget STF seperti ini. Oke, saya geser ke bawah. Untuk namanya saya buat my homepage seperti ini. Kemudian pada bagian override ini saya buat menjadi my homepage state. Ini. Kemudian di sini ini sudah pas ya. My homepage state, create state, kemudian sini sudah pas. Oke, di atas ini tinggal saya panggil. Saya buat di sini home. Sorry, kita buat agak ke dalam. Ini seperti ini. Di home ini saya buat my homepage. Oke, seperti ini. Nah, jika saya klik hot reload seperti ini, kita lihat hasilnya. Oke, untuk sementara tampilannya masih hitam seperti ini, kemudian masih ada tulisan debug. Nah, kita hilangkan dulu yang tulisan debug ini. Untuk menghilangkan, boleh kita buat di atas home, seperti ini. Debug, so check benar sama dengan false. Oke, jika kita klik, hasilnya tentunya ini harus hilang ya. Oke, baik, sampai di sini masih aman. Sementara ini masih ada tanda silang karena memang program kita belum selesai. Kita akan lihat fitur yang dimiliki oleh Flatlab ini. Oke, kita masuk mari. Override. Oke, ini dia my homepage state. Ini build contest. Kemudian di bagian placeholder ini coba kita buat, jangan placeholder, langsung kita buat di sini scaffold. Oke, tab scaffold, kemudian saya enter. Di bagian scaffold ini kita tambahkan sebuah F-bar. Nanti di sini ada tulisan dan di blok berwarna biru seperti title. F-bar, buat F-bar. Sini buka kurung, tutup kurung. Kemudian langsung saya enter saja. Di bagian F-bar ini kita nggak perlu pakai accent ya. Di sini saya hapus saja. Ini langsung saya enter. Bagian F-barnya saya buat title. Title-nya saya buat context. Title-nya saya buat belajar ide online
ini. Coba saya hot reload. Oke, ini dia. App bar-nya sudah muncul di sini, sama seperti fitur-fitur yang dimiliki oleh Visual Studio Code ataupun Android Studio. Selanjutnya coba kita buat judul ini menjadi di tengah. Jadi fitur yang kita gunakan supaya judul dari app bar ini di tengah adalah center ya. Kita buat centernya. Jadi di sini saya buat center title sama dengan book. Jadi nanti di tengah. Saya reload. Oke, Mas. Oke, selanjutnya tadinya saya sampaikan bahwasanya kita akan membuat program aplikasi sederhana untuk menampilkan gambar. Oke, selanjutnya untuk menampilkan gambar kita gunakan sebuah card. Di tutorial saya sebelumnya juga sudah banyak yang membahas tentang card ini. Nah, di bawah teks ini, di bawah app bar ini saya tambahkan sebuah child atau body ya, body aja kita buat. Sini body. Di body ini kita gunakan yang center aja dulu. Nanti akan kita gunakan fitur lain. Sementara center. Kemudian saya enter. Bagian daripada center ini bisa kita isi sebuah cell dengan kolom seperti ini. Oke, saya enter. Di bagian kolom saya masukkan children. Childrennya itu adalah teks ya. Nanti const kemudian teks. Kemudian di teks ini saya buat sebuah tulisan selamat belajar. Oke. Nah, selamat belajar. Kemudian di kolom ini tulisan selamat belajar ini nanti kita atur di tengah ya. Selamat belajar. Jangan lupa di bagian children ini kita harus buat simbol widget ya. Ini Oke, seperti ini. Ini ya. Simbol widget, kemudian kita enter ke bawah untuk teksnya. Supaya lebih rapi ini saya kembalikan dulu ke samping widget seperti ini. Oke, kemudian di fonts ini saya turunkan untuk teks seperti ini ya. Kemudian di sini jangan lupa untuk koma, kemudian enter ke bawah supaya bisa kita bedakan pembuka di sini dan penutup di sini. Oke, selanjutnya coba saya hot reload. Oke, ini sudah tampil tulisan selamat belajar. Teks ini sudah tampil di emulator ini. Nah, coba kita ubah dengan fitur font size ya. Mungkin kita buat style ini. Oops, salah. Nah, di sini kita buat style. Stylenya di dalam ya, di bagian dari judul teks ini. Kita buat style. Kemudian kita atur dengan fitur textile ini. Kemudian ukuran hurufnya kita buat 20, font size kita buat 20, font size 20. Sini kita lihat hasilnya. Oke, gambarnya tulisannya sudah semakin besar ya teman-teman. Oke, selanjutnya jika ingin menambahkan fitur-fitur silahkan teman-teman mencoba di bagian sini nanti, tidak masalah. Tentu harus mengikuti aturan-aturan penulisan program dalam Flutter ini. Oke, jika saya klik hot reload tadi, ini sudah memiliki ukuran yang sama ya. Jadi di sini ada tulisan merah. Ini mungkin gara-gara ini tadi, kita hapus saja. Kemudian saya hot reload. Oke, tidak ada lagi yang error. Oke, selanjutnya di bawah teks ini saya akan buat sebuah card ya. Kita buat sebuah card seperti ini. Perintahnya card. Kemudian saya enter. Jangan lupa untuk buat koma di sini ya. Oke. Di bagian ini, di bagian card ini kita buat sebuah child ini. Kemudian image. Jadi kita akan menggunakan image dari internet, tidak dalam aset. Jadi image network. Di sini nanti kita buat alamatnya. Kemudian untuk gambar saya buat dari Pixabay. Kita ambil sebuah gambar dari Pixabay. Kita tahu bahwa Pixabay ini menyediakan gambar-gambar yang gratis ya. Oke, coba kita pilih yang gambar ini ya. Kita coba. Oke, gambar burung ini kalau bisa kita pilih ini aja. Silahkan nanti teman-teman memilih gambar yang lain. Kemudian klik kanan
pilih copy image address. Sini tinggal pastikan. Oke, jika kita geser seperti ini, kemudian coba kita hot reload, apakah tampil? Oke, ini adalah gambar yang ditampilkan dari Pixabay tadi. Nah, kemudian untuk gambar ini bisa kita atur pengaturan pada card ini dengan elevasi, artinya ada nanti sedikit bayangan-bayangan di bawah ini cenderung berwarna kehitam-hitaman atau berwarna gelap. Maka di sini kita atur elevasinya. Kita enter, kemudian elevasi. Elevasinya kita buat contohnya 45. Coba saya hot reload. Nah, ini ada sedikit bayangan berwarna hijau. Ini adalah hasil dari perintah elevation ini, elevasi. Kalau mau lebih lebar, ini bayang-bayang berwarna hitam ini kita buat menjadi 60 contohnya. Kita hot reload. Oke, ini dia. Oke, kemudian coba kita buat lagi sebuah teks di bawah card ini. Saya buat lagi sini, fonts, kemudian teks. Di bagian teks ini kita buat belajar santai, tapi serius. Contohnya seperti ini. Kemudian sama seperti di atas tadi, untuk stylenya kita buat style sini. Kemudian text style, font size-nya kita buat 20 ya, atau 30 lah, kita buat 30 saja. Seperti ini, coba kita jalankan, kita hot reload. Oke, ini dia di bawahnya sudah tampil belajar santai tapi serius. Nah, di bawah ini coba kita buat sebuah simbol icon di bawah sini. Kita mau ngecek atau mencoba fitur icon di Flatlab ini. Oke, di bagian ini. Oke, di sini coba saya enter sekali. Saya buat di sini fonts. Kemudian di sini saya buat icon. Iconnya ini saya buat icon titik favorit. Nanti di sini harapan kita ada sebuah simbol atau icon love di sini. Coba saya ganti ya. Ini ada kesalahan. Di sini saya buat icon titik favorit. Oke, ini dia. Coba saya buat koma. Kita hot reload. Oke, baik. Di sini sudah tampil icon favoritnya atau simbol love. Baik, teman-teman. Secara umum fitur-fitur yang dimiliki oleh Visual Studio Code dan Android Studio hampir sama dengan Flatlab yang versi online ini. Tetapi saya belum terlalu banyak mencoba fitur-fitur yang lain. Tetapi coba teman-teman praktikkan apakah memang editor ini memang betul-betul layak digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Menurut saya hanya sebatas untuk belajar. Editor ini sangat layak untuk digunakan jika memang laptop kita tidak memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni untuk menjalankan emulator. Baik, sampai di sini tutorial saya seputar Flatlab. Mudah-mudahan Flatlab ini bisa membantu teman-teman yang ingin belajar Flutter hanya dengan menggunakan laptop kentang atau yang tidak memiliki spesifikasi yang mumpuni. Nantikan terus video tutorial saya. Sampai jumpa. Terima kasih.